Bener nggak sih kematian Nike Ardila itu banyak banget kejanggalannya? Ya soal cerita di balik kecelakaan maut yang di Bandung itu tahun 1995, katanya nih dia ada masalah dengan salah satu keluarga cendana, salah satu cucu Soeharto. Bahkan katanya sampai dia ditodong pakai pistol gitu. Bener nggak sih? Ya memang banyak muncul teori-teori konspirasi seputar kematian Nike Ardila. Dan kebenarannya patut diragukan sih. Tapi itu semua menunjukkan betapa dalam rasa kehilangan para fans Nike Ardila. Bersama saya Yantina, Saya Rifa. kita akan kupas cerita di balik tragedi kematian sang superstar Nike Ardila bagian kedua. Halo, aku Nuran Wibisono, reporter musik Tirto.id. Satu hal yang membuatku penasaran adalah Nike Ardila yang sudah wafat sejak seperempat abad yang lalu. Tapi tiap tahun dan sampai sekarang masih banyak penggemarnya yang melakukan ziarah ke makam Nike Ardila di Ciamis, Jawa Barat. Militan banget. Mana ada penyanyi Indonesia lain yang fansnya bisa begitu? Dan itu jadi pertanyaan buatku. Sebenarnya gimana sih sosok Nike Ardila di mata para fansnya? Dan apa saja yang mereka lakukan selama mengikuti agenda ziarah itu? Tahun 2017 kemarin adalah peringatan kematian penyanyi lagu Bintang Kehidupan yang ke-22. Karena penasaran, aku pun mendaftar agenda ziarah. Aku pengen menyaksikan secara langsung seberapa besar sih militannya fans Nike Ardila itu. Oh ya, fans Nike Ardila tergabung dalam sebuah komunitas bernama Nike Ardila Fans Club. Saat itu biaya registrasi untuk ikut agenda ziarah itu sebesar Rp275.000. Itu udah dapat kaos dan biaya konsumsi. Kaosnya bagus, Tosca. Di depan ada gambar wajah manis Nike Ardila dan di belakang ada tulisannya 22nd in Memoriam. Orang yang ngurusin keberangkatanku adalah Dani Haryono dan Eis Risdiana. Kami mulai perjalanan dari sebuah garasi bus di Cawang, Jakarta Timur. Dan kalian tahu, penggemar fanatiknya banyak banget. 2 bus penuh, itu pun belum sama beberapa mobil tambahan. Ya kalian bisa hitung sendiri, satu bus itu kan penumpangnya 50-60 orang. Dan mereka tuh dari cara ngobrolnya udah akrab banget, kayak temen atau keluarga yang lama gak ketemu, kayak ironian. Dan uniknya, ada yang udah ikut ziarah belasan kali, tapi juga ada yang masih kinyis-kinyis, yang lahirnya aja setelah kematian Nike Ardila. Ya mungkin bagi mereka Nike tetap abadi dalam usia mudanya. Maklum, dia baru berusia 19 tahun dan benar-benar lagi di puncak karir sebagai penyanyi sekaligus aktris. Makanya pas dia udah almarhumah, dia gak cuma ninggalin keluarga tapi juga jutaan penggemarnya dari seluruh penjuru tanah air. Kamu mungkin mikir, yang ziarah emang banyak, tapi palingan dari Jawa. Enggak, kamu salah besar. Memang sih kebanyakan dari Jabodetabek, tapi ada juga yang datang dari Padang, Makassar, Bangka Belitung, Bali, Samarinda, bahkan ada yang dari Malaysia. Dan perjalanan pun dimulai. Nama panjangnya Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Lahir di Bandung 27 Desember 1975. Nike ini termasuk artis yang memulai karir di usia belia. Udah kelihatan bakat vokalnya di usia 10 tahun, sampai kemudian diasuh oleh promotor kenamaan. Nike punya warna suara yang istimewa, agak serak, tapi mampu menjangkau nada tinggi. Namanya digadang-gadang sebagai diva rock masa depan yang akan menyaingi Nicky Astria. Harapan itu terwujud setelah album Seberkas Sinar rilis pada tahun 1989. Usianya saat itu baru 14 tahun. Dan karya perdananya itu terjual sebanyak 500.000 kopi. Itu belum apa-apa. Yang bikin dia legendaris adalah album keduanya, Bintang Kehidupan. Album itu terjual sampai 1 juta kopi. Wow, banyak banget. Karir dia melebar ke industri sinetron, layar lebar, sampai modeling. Sejak tahun 1989, Nike membintangi setidaknya 7 film dan 11 sinetron.
Jadwal pemotretannya juga seabrek. Bayangin betapa capeknya menjalani semua aktivitas itu tahun segitu dan di usianya dia yang masih sangat muda. Kakak Nike yang bernama Alan Yudi masih ingat keluhan Nike beberapa hari sebelum meninggal. Katanya capek banget. Maklum, syuting sinetron stripping hampir setiap hari. Nah, asal-usul meninggalnya juga diawali dari Nike yang selesai syuting di Bogor. Tanggal 18 Maret 1995, Nike dan asistennya memutuskan pergi ke Bandung untuk refreshing dengan mengunjungi rumah teman-temannya. Mereka menggunakan mobil pribadi. Sampai di Bandung, udah tengah malam, dan mereka berkunjung ke beberapa tempat. Pagi harinya sekitar pukul 5, mereka balik ke Bogor untuk lanjutin syuting. Nike yang nyetir saat itu. Sampai di Jalan R.E. Marta Dinata, masih di dalam kota Bandung, Nike mencoba untuk menyalip satu mobil yang jalannya amat pelan. Saat itu jalanan masih sepi. Harusnya aman, pikir Nike. Tapi dari arah berlawanan, muncul mobil lain dengan kecepatan tinggi. Nike banting setir ke kiri, menabrak pohon beringin. Mobil terpental lagi, menghantam tempat sampah yang terbuat dari beton. Hari itu, 19 Maret 1995, Nike Ardila menghembuskan nafas terakhirnya. Balik lagi sama aku Nuran, reporter Tirto yang melaporkan langsung agenda ziarah ke makam Nike Ardila. Rombongan dibawa pertama kali ke makam Dedi Dores. Dedi ini adalah sosok legenda yang meramu lagu-lagu hits Nike Ardila. Beberapa di antaranya adalah Seberkas Sinar, Cinta Pertama, dan Sandiwara Cinta. Itu memang lagu-lagu jagoannya, lagu-lagu paling populernya Nike Ardila. Dedi meninggal pada 17 Mei 2016, dimakamkan di Desa Cijeler, Sumedang. Oh ya, sebelumnya aku dan fotografer Tirto numpang mobil ya. Habis itu kami lanjut naik bus. Dan bener, suasananya lebih hidup. Sepanjang perjalanan menuju Bandung, lagu-lagu Nike selalu diputar. Sering pula diputar video klip Nike Ardila. Semuanya singelong. Di dalam bus kami bertemu beragam fans dan dengan ceritanya masing-masing yang sangat menarik. Salah satunya anak berusia 12 tahun, Nicholas. Ia ikut bersama ibunya Ais. Ais bilang, aku sekeluarga adalah fans Nike. Kami sering pergi ziarah. Kalau habis lebaran dan mudik ke Kuningan, pasti pulangnya mampir ke makam Nike Ardila. Begitu katanya. Kami pun tiba di tujuan berikutnya, yaitu Museum Nike Ardila di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Di situ kami disuguhi barang-barang Nike yang tersimpan rapi. Pakaian yang dikenakan saat hari naas, replika kamar Nike Ardila, album, foto-foto, dan barang-barang memorabilia yang lain. Dan saking berkesannya, banyak fans yang sampai menginap di lantai 2 museum itu. Baru keesokan harinya kami bertolak ke Jalan R.E. Marta Dinata, lokasi kejadian kecelakaan yang dialami Nike Ardila dan asistennya. Pagi itu jalanan masih lengang, jam 6 pagi. Ada yang bawa bunga, foto, sampai spanduk. Lalu seseorang yang menenteng gitar mulai mendendangkan sebuah lagu Nike Ardila. Dan semuanya ikut menyanyi tanpa dikomando. Aku melihat seorang perempuan berkerudung yang menyeka air matanya. Pipinya basah. Ia sesenggukan. Gak kuasa menahan kesedihan. Orang di sampingnya mengusap-usap pundak, mencoba menenangkan kesedihan itu. Tapi si perempuan terus terisak. Orang-orang di dekatnya juga sama. Rasa duka terpampang di raut muka mereka. I feel that, man. Tapi agenda hari itu belum selesai. Kami melanjutkan perjalanan ke tempat terakhir, makam Nike Ardila di Ciamis, Jawa Barat. Situsnya seperti makam anggota kerajaan. Letaknya di lahan yang dikelilingi tembok setinggi 1,5 meter, dan di samping dalam tembok tertempel beragam plakat bertuliskan kata-kata perpisahan dari fans dan koleganya. Salah satunya dari seseorang yang bernama Iva Bahdim. Terima kasihku untukmu, kaulah inspirasiku. Teh Nike Ardila, love.
Makam Nike berwarna hitam, terletak di tengah pendapa yang disangga tiang-tiang bercat putih dan hijau. Di sekeliling makam, para penggemar bersimpuh. Mereka berdoa bersama. Bahkan ada beberapa penggemar yang sampai berebutan merengkuh nisan dan menciuminya. Ada pula yang mengelus-elus pusara sambil menangis. Melihat adegan seperti ini, ngingetin aku pada saat ziarah makam para wali atau ziarah ke tokoh-tokoh besar. Tangisannya sama, kesenduannya sama, dan kehusukannya pun juga sama. Ya pantas saja George Quinn, dosen Australian National University, menyebutkan bahwa pemujaan terhadap Nike Ardila itu seperti umat muslim Indonesia kepada Wali Songo. Makam Nike Ardila sebagaimana makam yang bersemayam sosok keramat, diselingi pula kisah dan gosip-gosip yang mistis. Mulai dari kisah peziarah yang menyaksikan arwah Nike, hingga ada orang-orang yang datang ke makam Nike Ardila hanya untuk mencari peruntungan untuk judi. Namun kembali mengutip George, lebih banyak yang datang untuk kabur sejenak dari tekanan hidup di perkotaan. Menziarahi makam Nike Ardila adalah sebuah upaya untuk mengaitkan segala kenangan tentang Nike Ardila dan kehidupan di masa sekarang. Melihat gimana penggemar Nike Ardila yang begitu khusyuk, begitu takzim membaca doa di depan pusara, walaupun setelah melalui perjalanan ratusan kilometer, aku jadi sadar bahwa cinta itu bisa menjelma menjadi sebuah keimanan. Agama seperti itu. Musik juga bisa seperti itu. Musik yang hebat bisa melahirkan para penggemar yang mencintaimu dengan keras kepala dan tanpa lelah. Dan pada diri penggemar Nike Ardila, aku menemui kebenaran itu. Dan liputan ini akan kukenang selamanya. Saya Nuran, melaporkan untuk tirto.id.